Pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Hukum rimba di negara hukum. Pak Kanwil, saya masih ingin menanyakan ke Pak Kanwil. Pak Kanwil kan udah ketemu dengan Kalapas, dengan staf. Menurut mereka, laporan pandangan mata mereka, apa yang mereka lihat ketika kejadian itu? Ya, ini menurut laporan yang saya terima dari Pak Kalapas, bahwa pada malam hari itu petugas portir diketuk, mendengar ketukan di pintu utama. Seperti biasa, protapnya atau SOP-nya membuka di lubang kecil di pintu utama. Kemudian di sana ada seseorang yang mengaku dari Polda dengan memperlihatkan selembar surat berkop Kepolisian RI. Kemudian yang bersangkutan memberitahu akan mengambil kembali 4 tahanan yang siang tadi, sebanyak 11 tahanan dititipkan di Lapas Sleman. Selanjutnya bahwa petugas sesuai dengan ketentuan tidak berani membukakan pintu. Kemudian dijawab bahwa kewenangan itu ada pada Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat KPLP. Nah, kemudian yang bersangkutan menurut laporan di bawah tekanan senjata api dan granat yang diperlihatkan pada waktu itu dan diintip dari lubang kecil itu, memang beberapa orang di luar sudah mengenakan rompi, kemudian ada granatnya. Dalam posisi yang di bawah tekanan itu, sepertinya petugas portir kemudian dipaksa untuk keluar mengantarkan ke rumah dinas KKPLP. Sampai di sana, di bawah todongan senjata menurut laporan. Kemudian sampai di rumah dinas kepala Kesatuan Pengaman, memberitahu ada tamu dari Polda, KKPLP keluar, kemudian diperintahkan untuk mengambil kunci. Kunci diserahkan ke KKPLP di bawah todongan senjata kepada petugas portir. Petugas portir dibentak pada waktu itu untuk jalan duluan, kemudian KKPLP menyusul dari belakang. Sesampainya di pintu portir, kemudian baik petugas portir maupun KKPLP mulai diperlakukan semacam penganiayaan. Ditekan, digelandang, bahkan ada yang diseret sampai ke belakang untuk ke KKPLP-nya. Kemudian diperintahkan untuk menunjukkan lokasi penempatan tahanan yang dimaksud, tetapi Pak KKPLP mengatakan tidak tahu, karena pada waktu itu yang menempatkan bukan KKPLP tetapi petugas lainnya, yaitu yang diperintahkan KKPLP. Sampai dengan di blok tetap mengatakan demikian, tidak menunjukkan di mana tahanan itu ditempatkan, sampai akhirnya KKPLP ini mendapatkan perlakuan penganiayaan. Dia ditendang, kemudian ditekan sampai dengan jongkok dan diharap badannya ditekan. Nah, kemudian pada waktu itu dari depan itu sudah menuju ke belakang petugas lain yang dikawal oleh pelaku dengan todongan, dengan membawa kunci. Di bawah todongan senjata api itulah kemudian menyebabkan kunci kamar itu terbuka. Terbuka, kemudian terjadi eksekusi. Kemudian si petugas ini juga dianiaya pada waktu itu, sehingga dia mengalami beberapa luka di tubuhnya. Kemudian dari sana setelah eksekusi dilakukan, pelaku kembali ke portir, kemudian keluar. KKPLP dengan petugas yang mengalami penganiayaan segera berangsur-angsur menuju ke portir, dan di sana beberapa orang memang sudah menderita penganiayaan. Di tangga ke atas itu ada ceceran darah. Ketika
saya siangnya melihat itu memang ruangan Kalapas itu sudah berantakan, dan menurut laporan petugas pada waktu itu CCTV dan recordernya itu juga sudah diambil oleh pelaku. Itu kronologinya seperti itu kira-kira Pak. Ada satu lagi Pak, biasanya tahanan yang dititipkan dari kepolisian itu kan yang tahanan lama, yang udah P21. Ini kan baru 3 hari atau 4 hari setelah ditangkap. Apa itu yang bikin Kalapas juga was-was? Saya tidak bisa menangkap itu, tetapi Pak Kalapas pada waktu itu memang menyampaikan secara berpikir linear peristiwa yang satu, peristiwa yang dua, kemudian membuat beliau merasa cemas. Apa aneh nggak tahanan baru ditangkap polisi dititipin? Ya, kalau menurut ketentuan peraturan perundang-undangannya kan sebetulnya baik lapas maupun rutan, khususnya rutan. Rutan itu menerima titipan tahanan seperti yang tadi saya sampaikan, baik dari penyidik. Tidak. Kalau biasa apa tidak, saya tidak bisa menjawab Pak Karni karena itu operasional di lapas Pak. Saya di Kanwil, mohon maaf. Baik, ya. Sekarang saya mau ke Pak Jenderal Suhardi Alius. Selamat malam Bang Karni. Selamat malam Pak. Ini kan udah 10 hari kejadiannya Pak. Apa yang sudah ditemukan oleh Polri? Terima kasih banyak Bang Karni. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kakanwil tadi sudah jelas urut-urutannya. Namun kami tetap Pak bergerak dari crime scene processing atau TKP. Kita mengolah TKP, di mana juga fakta yuridis termasuk bukti-bukti material harus kita kumpulkan dengan baik. Di samping itu juga kita mengumpulkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Pak Kakanwil tadi. Sampai dengan saat ini sudah 46 saksi yang kita periksa, yang terdiri dari 32 para narapidana atau yang di lapas, kemudian 14 itu adalah sipir termasuk Kalapasnya. Tentunya mereka memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Nah ini kami rekonstruksikan untuk merekonstruksikan kejadiannya, termasuk juga nanti pemenuhan unsur-unsurnya. Kemudian dari bukti material yang kita dapatkan seperti kelongsong, kemudian proyektil dan sebagainya, kita turunkan ke Puslapor untuk kita dapatkan juga hasil secara laboratoris yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah sampai saat ini mungkin dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Kemudian juga di samping itu keterangan dari para saksi yang melihat bahwa ada 1 atau 2 orang yang sempat membuka gitu ya Pak Kakanwil. Muka ini, nah ini yang sedang siapkan juga sketsa wajah. Topengnya ya, juga. Itu yang sedang siapkan juga, mungkin dalam waktu dekat juga sedang disiapkan, itu juga akan kita sampaikan kepada forum ini. Demikian. Apakah mengarah kemana dari penyidikan ini? Kita bekerja nggak pakai asumsi Bang Arni. Bukan asumsi, tapi dari data yang didapat dari 40 saksi, dari selongsong, dari fakta yang muncul yang kita dapatkan memang waktunya cepat, gerakan cepat dan akurat demikian. Nah ini yang kita masih gabung-gabungkan dari konstruksikan dari 46 saksi tersebut. Cepat dia buka pintunya, kemudian dia katakan dari Polda, kemudian mengancam dan sebagainya, itu semua kita urut supaya kronologisnya jelas. Jadi kita juga nanti dari perkembangan itu semuanya baru kita akan simpulkan temuan-temuan ini, Bang Karni. Dari proyektil, katanya yang diketemukan senjatanya AK. Ya. 7,62 mm itu. Itu senjata organik instansi yang mana? Itu masih dalam proses Pak. Ini masih dalam proses penyelidikan kita. Kita akan cek. Ya. Tapi yang banyak pakai itu Brimob. Kalau AK saya pikir itu harus kita cek semuanya Pak. Ya kita satuan-satuan kan semuanya juga ada yang pakai itu. Kita juga apa ada di luar satuan Brimob yang pakai AK juga? Kami belum jelas. Kami belum tahu persis masalah itu, Bang Karni. Baik, tadi itu ada pertanyaan, ada yang kayaknya wapasnya sampai ketakutan dititipin. Tentu Mabes Polri udah
sudah melacak juga ke Kapolda. Ya. Kenapa dia menitipkan? Ya. Apa yang terjadi sampai dia menitipkan? Baik Bang Karni, jadi yang dijelaskan Pak Kakanwil tadi itu juga sudah mendapat bagian dari evaluasi kami. Bahwa laporan dari Kapolda pada saat itu, dari 16 tahanan Polda yang ada di Polda, 11 dititipkan. Termasuk diantaranya 4 korban yang meninggal dunia tersebut. Karena ruang tahanannya direnovasi. Makanya masih berstatus dia tahanan kepolisian dititipkan. Tapi bukan 4 orang, tapi 11 orang. Sehingga masih ada lagi 5 orang yang ada di Polda Jogja yang tidak direnovasi ruangannya. Itu alasannya. Kan tadi dari Kalapas seolah-olah dia takut menerima tahanan tersebut. Apakah Kapolda juga takut sehingga dia titipin ke lapas? Ya, alasan tadi karena direnovasi. Ya, tidak mungkin dititipkan kemana lagi kalau bukan biasa titipan seperti itu ke lapas. Titipkan termasuk kalau ada perempuan karena kita tidak punya perempuan, titipan juga ke lapas. Itu biasa kita laksanakan dari kepolisian dengan lapas. Ya, karena saya dengar renovasinya cuma sedikit gitu loh. Apa gara-gara dia takut juga makanya dia titipin lagi ke Itu tempat masuk lain. bagian dari evaluasi kami semua juga, Pak Danu. Dievaluasi. Baik, ini ada lagi isu yang beredar bahwa ini ada kartel narkoba dan bahkan menuduhnya isu ini polisi yang melakukan ini. Apa jawabannya Pak Anis? Kami mengikuti itu semua Pak. Di dunia maya kami lihat itu, kami pelajari. Kami ditanya oleh wartawan, Pak ini bagaimana kok isu seperti ini? Kalau isu bisa dipertanggungjawabkan, mari lapor polisi, kita dalami. Tapi tidak diperintah pun kita ikut mengusut masalah itu Pak. Tapi bisa dilihat bahwa kontennya itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kita akan terus coba selidiki. Anggota kita dari markas besar juga turun untuk melihat itu semua. Walaupun tidak bisa dipertanggungjawabkan informasi tersebut. Dan itu kami rilis di seluruh media untuk ini Pak. Baik Pak, tapi kembali ke tema kita hukum rimba. Iya, yang terjadi itu seolah-olah di mana-mana nggak aman Pak. Seperti tadi Kapolsek pun dibunuh di Palopo, hari ini rame. Kejaksaan juga tadi ada yang diserbu oleh demonstran. Dan rakyat pun tiap hari merasa gak aman. Perampokan semakin menjadi-jadi. Ini hukum kita benar-benar lumpuh. Sementara kan yang kita di ujung tombak adalah markas besar polisi. Ini apa yang dilihat Mabes Polri? Apa hasil evaluasinya terhadap ini? Terima kasih Bang Karni. Kita selalu tergiring. Apa ini lagi Pak? Kasus KP ini sebelum terjadi penyerangan itu. Apapun juga seorang Kopassus bisa dikeroyok, bisa meninggal di KP. Dan ini bukan pertama kali juga TNI atau polisi dikeroyok. Di negeri benar-benar hukum rimba sudah. Makanya ada nggak evaluasi Polri ini terhadap itu? Sebagai yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan. Baik Pak Karni, kita selalu melihat segala sesuatu itu di muara Pak, di hilir. Tapi akar masalah penyebabnya kan selalu kita lupakan itu. Kita melihat salah tool of law, salah satunya adalah masalah culture, masalah kultur. Nah lihat dengan globalisasi begitu Pak, Bapak lihat bukan cuma masalah bukan masalah kaitan dengan kriminalitas saja. Moral pun juga demikian. Kita bisa lihat. Luar biasa sekarang ini Pak. Jadi saya pikir kita secara moral juga bertanggung jawab untuk semua yang terjadi ini. Bukannya tugas polisi semua yang ada di muara itu, yang di hilir itu. Semua gangguan Kamtimas ditimpakan kepada kepolisian. Polisi terlambat, polisi pembiaran dan sebagainya. Itu yang kami sampaikan Pak pada Bapak Kapolri. Makanya kami kerjasama juga sama TV One. Setiap hari Rabu, para Kapolda pagi live di TV One untuk memaparkan. Bapak Kapolri sudah memetakan lebih dari 1.600 titik konflik Pak di Republik ini tersebar di 31 Polda. Kita panggil para Kapolda situ sampaikan. Karena masyarakat kadang-kadang masih belum bisa melihat secara jelas. Ada kendala-kendala geografis contohnya di Papua. Tidak mudah. Kejadian di Palopo itu 10 jam Pak dari Makassar. Nah, juga demikian di Papua aja seperti itu contohnya. Itu, Pak, itu kan konfliknya, misalnya itu konflik
eh, antara yang kalah dan menang. Dan ada faktor partai juga. Dan kita tahu udah hangat sebelumnya Sulsel itu ketika gubernur barunya terpilih. Sekarang di Palopo terpilih lagi dari partai yang sama dengan gubernur. Dan Palopo adalah daerah kekuatan dari pihak lawan wali kota yang menang. Kan seharusnya pengaman aja udah 2-3 kali lipat. Betul Pak. Dan tidak akan terjadi pembakaran kantor wali kota segala macam. Ya, ini sepanjang jalan itu yang tidak diamankan. Dia terkonsentrasi pada KPU-nya saja, Pak. Nah, itu ternyata balik begitu mundur dia menyerang kemana-mana. Dan sampai saat ini sudah 9 orang kita tangkap, Pak, berkaitan dengan itu. Memang seperti Pak Karni bilang, memang sebaiknya pencegahan yang diutamakan. Dan ini kan pemerintah daerah ikut bertanggung jawab. Tadi kami diskusi sama Pak Kapus Pen. Pemerintah daerah ikut bertanggung jawab melihat ini semuanya. Bekerja sama Muspida di situ untuk menyiapkan, mencegah dan sebagainya. Karena kos sosialnya terlalu tinggi begitu kejadian, Pak. Pembakaran ini kan juga nanti membangunnya pakai uang rakyat lagi gitu. Justru itu Pak. Sementara anarkis ini ya di mana-mana, mana-mana. Premanisme ini juga di mana-mana sekarang. Ya. Jadi apapun juga rakyat melihatnya Polri-nya yang kurang keras bertindaknya, Pak. Jadi kalau situasinya kayak begitu, memang akhirnya yang kuat yang akan menang. Ya. Karena kekuasaan udah beralih ke kelompok, ke komunitas tertentu, bisa ke organisasi tertentu juga, Betul, Pak. bisa ke instansi tertentu juga. Baik, Bang Karni. Akhirnya semua yang kuat akan jadi polisi. Betul, Bang Karni. Nah, berkaitan masalah premanisme, ini tumbuh subur karena ada penggunanya, Pak. Dan pengguna tidak terbatas itu. Ya, Bisa kita lihat, Pak. kan seharusnya penggunaannya itu yang Penggunanya itu juga sekarang sudah mulai dijaring, Pak. Kita libatkan 5556 gitu. Karena dia kan yang memerintahkan. Itu pernah kami coba di Polda Metro Jaya itu mengaitkan itu. Ada debt collector kemudian menyebabkan seseorang meninggal dunia ikutkan. Dia menggunakan outsourcing supaya memutus mata hukumnya. Itu memang tidak bisa. Karena dia menerima sesuatu dari orang itu. Orang itu siapa? Institusi resmi. Periksa itu institusinya. Karena dia kena uang itulah dia bekerja termotivasi untuk melakukan itu. Kita jaring seperti itu Pak ke depan. Karena nggak mungkin polisi bekerja sendiri kalau tidak ada peran serta atau moral dari masyarakat ini. Baik Pak, nanti kita lanjutkan diskusi Pak. Baik, makasih Pak. Saya mau ke Endardi dulu deh. Atau mungkin Komnas HAM. Apa yang diketemukan Komnas HAM? Ya, jadi Komnas HAM melihat pada peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga. Nah, serangan terhadap lapas ini adalah ancaman dan ada persoalan di situ pelanggaran atas hak hidup tahanan yang berada di dalam. Kemudian juga kami temukan ada perampasan terhadap inventaris barang-barang dari lapas. Kemudian juga ada penganiayaan dan juga ada hak rasa aman. Jadi Komnas HAM membagi dalam peristiwa lapas, sebelum lapas dan setelah peristiwa lapas. Jadi ada 3 peristiwa yang saling keterkaitan pada hari H itu, dan Komnas HAM mencoba mengawali dengan melakukan rekonstruksi di lapas dan meminta keterangan beberapa petugas lapas dan juga tahanan. Apa hasil yang didapat? Hasilnya secara umum tadi saya sampaikan, ada pelanggaran atas hak hidup, pelanggaran terhadap rasa aman dan sebagainya. Nah, kondisi ini kami sampaikan kepada pihak Polda dan juga kepada Gubernur. Karena pasca penyerangan terhadap lapas itu ada rasa tidak aman karena beredar SMS yang menyatakan bahwa akan ada sweeping masyarakat Jogja yang berasal dari NTT. Dan kami bertemu, jadi di Jogja kami bertemu dengan beberapa pihak ya. Jadi selain ke lapas kami juga koordinasi dengan Kanwil Hukum dan HAM. Kemudian kami bertemu dengan pengacaranya. Kemudian kami juga bertemu dengan Polda, Polres Sleman dan Polres Jogja. Kemudian juga bertemu dengan mahasiswa Jogja yang berasal dari NTT.
kemudian juga bertemu dengan masyarakat Jogja yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta, Makaryo, dan kemudian kami ke Gubernur Yogyakarta. Nah, pada pasca peristiwa ada persoalan juga di masyarakat Jogja sekarang ini, dan kami sampaikan bahwa ini akibatnya akan ada potensi konflik horizontal dari peristiwa penyerangan di lapas. Nah, ini kami sampaikan supaya pihak keamanan dan gubernur bisa mengantisipasi persoalan yang menjadi potensi kekerasan konflik horizontal. Nah, ada SMS yang beredar, 2 SMS yang beredar. Dan ini sebenarnya kalau kita pelajari itu juga SMS yang peredarannya berkait dengan konflik horizontal. Misalnya kalau kita lihat di Lampung, kita lihat di Sumbawa. Jadi konflik horizontal, SMS yang beredar itu pertama adalah akan ada sweeping terhadap masyarakat NTT yang ada di Yogyakarta. Kemudian yang kedua, ada mahasiswi yang diperkosa pulang kuliah, mahasiswi NTT maksudnya. Nah, ini adalah SMS yang harus diterima secara bijak oleh masyarakat Jogja. Nah, masyarakat sekarang, masyarakat Jogja yang berasal dari NTT itu mencari perlindungan. Jadi negara tidak mampu memberikan perlindungan, sehingga mereka mencari perlindungan ke gereja, ke keluarganya, termasuk juga pulang ke kampung halamannya. Nah, masyarakat Jogja sendiri juga merasa tidak aman karena takut asrama yang mereka miliki akan di sweeping juga, walaupun mereka juga orang Jogja asli. Kenapa Komnas HAM ngotot mau ke Kopassus? Kita rehat sejenak.